sedang berada di Taman Wisata Alam yang ada di Kampung Kutai, yaitu Taman Kembang Jaung yang berada di Dusun Birsamar, Kelurahan Loipu Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mau tahu keseruannya gimana? Tetap ikuti saya berikut di pertanyaan Anda. Kawasan wisata Taman Kembang Jaung berada di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Dusun Birsamar, Kelurahan Loipu Darat. Wisata Taman Kembang Jaung yang sudah berdiri sejak 2018 diberi nama Taman Kembang Jaung dikarenakan sebelum taman ini dibuat, wilayah ini sudah banyak ditumbuhi tumbuhan kembang jaung. Baik, kali ini saya sedang bersama Bapak Erwin Junaidi, pemilik Taman Kembang Jaung. Pak, bisa dijelaskan Pak, asal mula Taman Kembang Jaung ini didirikan? Baik, untuk Kembang Jaung ini sendiri kami beri nama berdasarkan keinginan dulunya memang ini adalah tempat banyak tumbuhan kembang jaung. Maka dijadikanlah tempat taman rekreasi dan edukasi kembang jaung. Ini sebenarnya adalah didahului dengan pembicaraan kami dengan Pak Lurah Loipu Darat bahwa kawasan ini dulunya memang adalah kebun, akan dijadikan taman kembang jaung. Itu. Jadi ini dimulai tahun sekitar bulan September tahun 2018 akhir itu kita ada pertemuan dengan masyarakat segala macam. Lalu kita bersepakat bahwa itu akan dijadikan satu taman kembang jaung untuk mendukung kegiatan yang ada di Dusun Birsamar ini, karena ditetapkan sebagai Kampung Tuha, Kampung Kutai Tuha Birsamar oleh Bupati. Dan untuk mendukung itu dilaksanakanlah kegiatan untuk program dukungan tadi. Nah, ini kita kembangkan sedemikian rupa dengan berbasis agro, karena ada tanaman yang memang tanaman buah-buahan yang bisa dipetik oleh masyarakat. Kemudian sekitar bulan 1 tahun kita menyiapkan itu, dan pada bulan Desember tahun 2019 kita resmikan, yang waktu itu diresmikan oleh Pak Camat Kota Tenggarong. Sekira itu sejarahnya. Jadi memang dulu kebun gitu kan ya, dijadikanlah tempat itu. Sekira itu. Taman Kembang Jaung ini dibuka setiap hari, mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Kembang Jaung ini nih Pak, dibukanya tuh setiap hari atau hari-hari tertentu saja, sama jamnya tuh jam berapa saja Pak? Kita buka tiap hari. Cuma ada jamnya jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jam 5 sore. Tapi kadang-kadang ada juga masyarakat tuh sampai jam 6 gitu kan ya. Terkecuali ada pesanan khusus, misalnya ada kepentingan komunitas, ada perkemahan segala macam, itu bisa sampai malam. Malahan orang bisa nginap kok, bisa bermalam kalau ada perkemahan segala macam. Pengurus Taman Kembang Jaung ini hanya memiliki 3 karyawan. Sebelum pandemi, karyawan pengurus Taman Jaung ini memiliki 7 orang. Karyawan Bapak di sini ada berapa, Pak? Karyawan kita sebelum COVID itu ada 7 sebenarnya, tapi setelah COVID ini kita hanya ada 3. Ya mudah-mudahan lah kondisinya nanti normal. Dan karyawan ini sebenarnya kita rekrut dari lokal.
dari orang Bensamar. Semuanya dari Bensamar. Ada 3 orang. Fasilitas Taman Kembang Jaung ini pun tidak kalah dengan objek-objek wisata lainnya. Di antaranya ialah perkebunan, tempat penginapan, aula, dan lain-lain. Fasilitasnya di sini tuh apa saja ya Pak? Fasilitasnya ini bermacam-macam. Ada kebun ya yang bisa dipetik, ada kebun buah misalnya rambutan, kemudian ada tanam-tanaman yang lain, misalnya ada jeruk lemon segala macam. Kemudian juga fasilitas yang lain kita ya ada tempat sewa kalau orang bilang ini ya aula, gazebo gitu kan ya. Karena memang kita di sini tempatnya kita tidak melarang orang bawa makanan. Kalau orang mau masak sendiri boleh, karena kita siapkan tungkunya, dapurnya. Yang kita sebut dengan tungku nasi pekepor itu ya. Nasi pekepor ya. Jadi orang bisa membakar ikan di tempat segala macam. Malahan kita siapkan juga adalah kolam ikan pancingan. Nah, sementara ini ya hanya khusus untuk orang mancing dan makan di tempat itulah. Itu anunya. Omset setelah pandemi di Taman Kembang Jaung ini pun cukup menurun hingga 50%. Omset pemasukan Bapak sebelum adanya pandemik ini dan saatnya pandemik ini gimana Pak? Kalau dulu memang pada saat musim buah itu ya kita lumayan lah ya. Setelah COVID ini, dan itu kan terjadi sebelumnya kan, sebelum COVID itu karena ada buah-buah itu ya lumayan lah. Saya kira mungkin sekitar 50%, 60% lah menurunnya, artinya pemasukan kita untuk Tapi ya cukup alhamdulillah lah dengan saya buka setelah 4 bulan atau 5 bulan setelah COVID, lalu ada pelonggaran kebijakan pemerintah itu. Nah, kita buka lagi pada 1 Agustus yang lalu kita buka. Harapan Bapak Erwin Junaidi ialah menjadikan Taman Kembang Jaung menjadi tempat yang nyaman sehingga masyarakat luar bisa lebih mengenal Taman Kembang Jaung. Harapan Bapak buat kedepannya gimana Pak? Ya, harapan saya sebenarnya ini kan bagian dari istilahnya nih ya, alternatif atau ya semacam bagian dari penunjang kegiatan pariwisata kita. Jadi kalau misalnya orang bosan dengan tempat yang satu, karena kan Tenggarong kan banyak nih. Ada yang di sana, ada yang di seberang segala macam gitu kan, saya juga nggak tahu persis. Tapi kan banyak itu, ada di Pulau Komala segala macam. Tapi kan salah satu alternatif kalau kepingin orang mau ke sini ya silakan. Dan harapan saya memang jadikanlah Kembang Jaung ini satu tempat kunjungan yang nyaman, yang enak gitu kan ya. Dan juga harapan saya juga dukungan masyarakat yang ada di kampung segala macam ini, di sekitar jalan kita ini, itu akan selalu berkembang gitu loh. Dengan orang naik misalnya dari Tenggarong atau dari Samarinda, dari Balikpapan, orang kan bisa beli oleh-oleh di jalanan segala macam ini, di daerah Maluhu, Bengkuring segala macam itu. Maksud saya seperti itu gitu lah. Nah, walaupun juga mungkin nanti di kampung tuh siapa tahu nanti Bensamar sekitar 1 kilo dari sini ada kampung lagi namanya Bensamar itu, ya menjadi satu kegiatan wisata juga gitu lah bagi masyarakat di situ gitu. Maksud saya seperti itu. Taman Kembang Jaung ini adalah salah satu destinasi wisata yang indah untuk dikunjungi. Selain itu, Taman Kembang Jaung ini juga buka dari setiap hari, dari pagi hingga sore hari. Jadi, bagi Anda yang ingin berkunjung ke tempat wisata ini, datang saja langsung ke Jalan Bensamar, Kelurahan Loipu Darat, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya Zainuddin dan tim Prakrin Multimedia SMK Negeri 2 Tenggarong melaporkan.